Ini bis entek. Coba tadi sebutkan lagi huruf-hurufnya Ramadan. Ra, mim, dot, alif, nun. Ada berapa nak? 5. Baik. Roknya tak ulangi, belum tak cetet iku mang. Oh, bapak menengai. Baik. Roknya kepanjangan dari Ridwanullah, ridhonya. Bahasa Bondowosonya apa tadi ya? Seeking pleasure of God only. Yang diharap cuma apa? Ridhonya Allah. Kalau bahasa Al-Qur'annya apa? Ibtigha amardhatillah. Kula panjenengan kita semua ini bukan amal kita yang menyebabkan kita masuk surga. Kaget para sahabat, Nabi bilang begitu. Hah? Bukan karena amal kita ya Rasul. Wa anta ya Rasulullah, jenengan juga kah? Iya, ana. Tetapi orang masuk surga semata-mata akan apa? Akan masuk surga itu karena mendapatkan ridha Allah. Mendapatkan ridha Allah. Logikanya, bagaimana Allah ridha kalau kita tidak mau ibadah? Ya balik mana karena ibadah. Bagaimana Allah ridha kalau kita tidak mencintai syariatnya, tidak mencintai kitab sucinya, tidak mencintai Allah dan Rasulnya? Nonsense. Hadirin sekalian, anak-anakku sekalian, oleh karenanya memburu ridho Allah melalui puasa, melalui qiyamul lail, melalui baca Quran, melalui sedekah dan lain ibadah-ibadah yang lain, itu nanti akan memperoleh ridhonya Allah secara otomatis. Oleh karena itu, pergunakan momen Ramadan ini adalah sesuatu yang so sweet untuk kita lakukan. Sesuatu yang indah, sesuatu yang luar biasa dibandingkan di luar Ramadan. Semoga kula panjenengan semua, semoga kita semua bisa istiqomah menjalani amal ibadah di bulan Ramadan. Allahumma. Yang kedua huruf apa? Mim. Mim. Apa mimnya? Kepanjangan dari mahabbatullahi ta'ala 'anil 'asha. Artinya kecondongan kecintaannya seorang hamba kepada Allah itu lebih dahsyat daripada maksiat. Contoh, siswi SMA 1 Malang pas taraweh didatangi teman lelakinya, ayo yang kita ngafe. Apa jawabannya? Moh aku kati taraweh. Ya wis mari taraweh yo, kita ngafe. Moh aku kati moco Quran. Ini loh jawabannya siswi SMA 1 Malang. Kecondongannya, kecintaannya kepada Allah lebih dahsyat daripada maksiat. Dan tidak ada ceritanya Ramadan kita maksiat. Betul enggak? Sanggupkah? Insya enggak ada ceritanya Ramadan gendaan, Ramadan maksiat. Enggak. No way. Tidak ada jalan. Ini mimnya. Mahabbatullahi ta'ala 'anil 'asha. Kecondongannya kepada cintanya, ya, kecondongan cintanya kepada Allah lebih hebat, lebih dahsyat daripada maksiat. Inilah orang beriman yang sesungguhnya. Inilah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk berpuasa. Orang-orang yang diperintah berpuasa itulah hanya orang-orang yang beriman saja. Makanya ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hanya orang-orang yang beriman yang diperintah untuk berpuasa. Yang tidak beriman minggir, gak usah puasa. Kalau tidak beriman, bukan muslim, tidak usah puasa. Sia-sia. Karena syarat atau syarat rukun sahnya, syarat sahnya puasa, diperintahkannya puasa. Yang pertama syaratnya muslim, mukmin. Kalau anda puasa, tetangganya sana, ya jangan terlalu heran, barangkali masih kafir. Sebab orang kafir tidak wajib puasa. Oh mboten, KTP-nya Islam kok. Oh berarti kita lihat syarat kedua. Wal bulughu, sudah berbulu. Bukan. Sudah balik. Wal bulughu, sudah balik. Loh kok gak puasa? Ya barangkali merasa belum balik, walaupun anaknya wis telu. Merasa belum balik, Masya Allah, padahal wis tuwek. Kayak winginane, ya Allah, sampai ngelus dodo saya. Ada orang tua makan semangka sepanjang jalan di siang hari, sampai kak kober masang benih baju ketok udele bodong. Ya Allah, kok gak izin karo anak-anak children, ya. Kok gak izin karo siswa-siswi SMA 1, di mana SMA 1 ini subhanallah orangnya orang-orang yang beriman, yang bertakwa, berakhlakul karimah, baik hati, tidak sombong, rajin menabung dan sikat gigi. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, itu huruf mim pada bulan Ramadan. Yang ketiga hurufnya apa? Dot. Ramadan. Dot. Apa itu? Dhamanullah. Singkatan dari dhamanullah. Dhamanullah, jaminan Allah. Jadi orang-orang yang beribadah di bulan Ramadan dijamin oleh Allah. Dalam hadis qudsi dikatakan, kullu amal ibni Adam lahu. Semua amal ibadahnya anak Adam manusia itu untuknya, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, lek poso itu hanya untukku. Wa ana ajzi bih, dan pahala puasa itu akulah yang langsung akan memberikan pahalanya tanpa melewati malaikat. Makanya ini termasuk amalan ibadah yang istimewa, puasa Ramadan. Mudah-mudahan kita sempurna menjalaninya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, huruf yang ke berapa tadi ya? Yang ketiga, dot ya. Dhamanullah, ada jaminan Allah. Dijamin oleh Allah. Apanya yang dijamin? Pahalanya dilipat gandakan, turunnya maghfirah, terampuninya dosa, turunnya rahmat, turunnya Al-Qur'an, datangnya malam kemuliaan namanya Lailatul Qadar. Itu semua jaminan dari Allah untuk menjadikan kita hambanya, insya Allah min ahlil jannah, termasuk orang-orang yang dikatakan orang-orang yang ahli surga. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, huruf yang keempat, alif. Alif itu kepanjangan dari ulfatullah, kasih sayangnya Allah. Ya, kasih sayangnya Allah. Betapa tidak, betapa Allah sayang datang kita semua. Di mana iblis dikerangkeng, digembok, dirantai. Oleh siapa? Oleh amaliyah kita sendiri. Selama orang itu mau beribadah dengan baik,
semakin erat tali nih setan itu. Tapi lek gak poso protol, rantainya ucul. Ramadan kok tidak pernah ibadah, rantai setannya ucul. Tapi kalau manusianya itu semakin hebat ibadahnya, semakin kuat ibadahnya, maka semakin kuat pula rantai yang mengikat setan itu. Jadi tergantung kita ya, tergantung kita ternyata. Setan dibelenggu itu tergantung kita. Kalau kita tidak mau puasa, tidak mau ibadah, tidak mau qiyamul lail, jangan harap setan dibelenggu terus. Ucul setannya, nempel ke orangnya, sehingga dikatakan setan dasi ireng, doyan pecel. Anak-anakku sekalian, bentuk kasih sayangnya Allah ya, apalagi dilipat gandakannya pahala, luar biasa. Saya jadi teringat dawuhnya seorang waliullah namanya Syekh Ibrahim An-Nakhai. Ini diterangkan dalam kitab Al-Minahus Saniyah yang ditulis oleh Sayyid Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Dia mengatakan bahwa amaliyah, setiap amal satu itu masih lebih baik daripada 1000. Sampai beliau mengatakan kullu tasbihin fi Ramadan khairun min alfi tasbihat. Satu kali bacaan subhanallah di bulan Ramadan itu lebih baik daripada 1000 bacaan subhanallah itu sendiri. Berarti dianalogikan, satu kali khatam Quran di bulan Ramadan itu lebih baik daripada 1000 kali menghatamkan Quran di luar Ramadan. Eman kalau tidak sampai khatam. Anak-anakku sekalian, kalau kalian ada yang memiliki grup namanya One Day One Juz, teruskan. Sehari 1 juz. Kalau 30 dino 30 juz khatam sudah. Subhanallah. Tapi kalau ndak kuat, kadang-kadang ada yang punya grup juga One Day One Bar, setino sak lembar. Ada lagi yang kebacut One Day One Yat, setino sak ayat. Dia baca Quran dari Al-Baqarah One Day One Yat, tapi lumayan daripada tidak sama sekali. One Day One Yat, setino sak ayat, 30 dino 30 ayat, lumayan. Dia baca Al-Baqarah dari depan, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Shadaqallahul Azim. Taruh lagi Qurannya. Besoknya diambil lagi, Bismillahirrahmanirrahim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, Shadaqallahul Azim. Taruh lagi. Karena saking sibuknya, saya juga ndak paham, sibuk apa wong model ngono iki. Kok asih masalah, kok cik emen wae gak cik. Besoknya diambil lagi Qur'annya, ngaji lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul Azim. Insyaallah kalau dengan model begini, saya yakin dia punya cucu baru khatam Al-Baqarahnya. Saking lamanya. Ngono lho, lek ditegor, ngono sing jawab. Punya dalil lagi, dalilnya sahih lagi. Ya Allah, Cak, ngaji ni kok ngono. One Day One Yat, ngono sing ngono, tapi ojo ngono. Apa jawabannya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya orang itu, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qallat. Amal yang dicintai oleh Allah adalah amal yang terus-menerus dia lakukan walaupun sedikit. Oh ya wis, punya dalil dia. Ya wis karepmu.
Masya Allah. Kembali ke alif tadi ya, ulfatullah, kasih sayangnya Allah. Jadi orang di bulan Ramadan ini ditebarkan oleh Allah kasih sayangnya Allah. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita angsal rahmatipun Allah, angsal kasih sayangnya Allah. Amin. Huruf yang ke-5 apa? Nun. Kepanjangan dari nurullah, nurnya Allah. Anak-anakku sekalian, kalau Allah berkehendak, hati-hati kita yang hadir ini ditempelin oleh nurnya Allah. Saya ulangi ya. Kalau Allah berkehendak, karena ini yang ketempelan nur ini adalah hati orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Kalau umpama yang dikehendaki itu adalah kita, maka hati kita selamanya akan padam. Ketok mana yang halal, mana yang haram. Kelihatan mana yang hak, mana yang batil. Kelihatan mana bojone dhewe ndi bojone tangga. Kelihatan. Karena hatinya melihat dengan pandangan Allah. Dia melihat secara makrifat billah. Masya Allah. Ini namanya nur Allah. Nur Allah. Cahaya Allah. Sinar dari Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkannya lengkap. Dari ra, mim, dot, alif, nun. Mudah-mudahan kita dapat. Alhamdulillah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik. Al-Baqarah, kita mulai. Al-Baqarah 185. Al-Baqarah ayat 185. Panjang, tapi saya ambil sedikit sesuai dengan nuzulul Qur'annya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Dari ayat ini dijelaskan oleh Allah bahwa di bulan Ramadan ini Allah turunkan Al-Qur'an sebagai hudan linnas, petunjuk bagi manusia agar tidak sesat dan menyesatkan. Wa bayyinatin minal huda, ya, dan sebagai penjelas terhadap petunjuk itu sendiri. Wal furqan, dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Aduh, terbang. Agar supaya kita menjadi orang yang tidak sesat, kembalinya kepada Al-Qur'an. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda, sebagai penjelas terhadap petunjuk itu. Apa? Banyak hadis-hadis Rasul, penjabarannya. Majmu'ul sahabah, majmu'us sahabah, ijma'us sahabah. Ada karena Nabi wafat, sahabat wafat, ada yang disebut ijma'ul ulama sekarang. Tetap mengacu kepada Al-Quran dan As-Sunnah agar umat ini tidak sesat dan menyesatkan. Anak-anakku sekalian, saya ingin bertanya, tapi nanti dompetnya kepala sekolah yang keluar. Enggak. Sampun bau. Ini pengetahuannya, anak-anakku sekalian, tolong ini dengarkan. Banyak di masyarakat salah paham. Banyak orang salah paham dengan nuzulul Quran. Katanya nuzulul Quran, turunnya Al-Quran itu pas Lailatul Qadar. Sementara Lailatul Qadar itu ada 10 hari terakhir. Kenapa di Indonesia khususnya nuzulul Quran kok tanggal 17 Ramadan?
Mudeng ya, mudeng pertanyaannya ya. Kenapa? Sampean ndak usah jawab, saya yang mau jawab. Saya yang dapat nanti yang mau ngambil dompetnya Pak Kepala Sekolah. Ingat anak-anakku sekalian, kalau ini keluar di ujian ya, pelajaran agama, biar tidak bingung. Katanya nuzulul Quran, inna nahnu nazzalna dzikru, apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya. Katanya nuzulul Quran itu bersamaan dengan Lailatul Qadar. Sementara Lailatul Qadar ada di 10 hari terakhir. Dan kenapa mulai SD, SMP, SMA, perguruan tinggi kita mengenal yang namanya nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan? Ini mana yang benar? Sempat bingung ya. Sempat bingung. Jawabannya, kalau sampean ada soal seperti itu, jawabannya adalah, ini tak kasih bocoran, tiba gak metu. Tapi ternyata sebagai pengetahuan di masyarakat aja ya. Anak-anakku sekalian, betul pas Lailatul Qadar itu Allah turunkan Al-Quran. Tapi secara keseluruh min lauhil mahfud ila baitil izzah. Nah, tak ulangi. Betul Lailatul Qadar itu bersama dengan diturunkannya Al-Quran. Betul bersama dengan nuzulul Quran. Tetapi diturunkannya seluruhnya 30 juz langsung dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah, langit dunia. Nah, sementara kalau tanggal 17 Ramadan, ingat ya nak ya, kalau 17 Ramadan itu nuzulul Quran kepada Nabi Muhammad secara terperinci, ya, secara berangsur-angsur, yaitu turun tanggal 17 Ramadan di Gua Hira. Surat apa? Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat ini turun di mana? Di Sam'atugu, di Gua Hira. Di Gua Hira. Ya. Jadi kalau pas Lailatul Qadar Allah turunkan Quran secara keseluruhan 30 juz min Lauhil Mahfud ke Baitil Izzah, langit dunia. Tapi kalau yang 17 Ramadan diturunkannya kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Nah, ayat pertama kali, 5 ayat pertama diturunkan di Gua Hira. Paham sampai di sini? Ya. Anak-anakku sekalian, ya, biar tidak biar tidak ruwet ya, bedanya ya. Jadi kalau penjenengan bulan Ramadan dengan turunnya Al-Quran, ingat sabda Nabi dalam Sahih Muslim. Ingat dalam Sahih Muslim, Kanjeng Nabi pernah bilang begini. Kok wis ntar? Mana airnya, Pak? Dengarkan dengan seksama, ini hampir habis baterainya. Tak rungokan ya. Di dalam kitab Sahih Muslim, di mana? Kitab Sahih Muslim.
Di dalam kitab Sahih Muslim, Rasulullah bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian semua Al-Quran ini. Fa innahu, karena sesungguhnya Quran ini, sayati yaumal qiyamah, akan datang besok di hari kiamat, menghampiri siapa? Syafi'an li ashabih, akan menghampiri kepada orang-orang yang membacanya, ya, untuk memberikan syafaat besok di hari kiamat. Ya. Oleh karena itu, rajin-rajinlah membaca Al-Quran. Sudah jilid berapa? Sudah juz berapa? Alhamdulillah. Ya, belumnya. Juz 30. Ya, juz 3. Selesai lah. Juz ke-30. Alhamdulillah. Ustaz tolong ditambah waktunya. Ya Allah, benar-benar nih, hampir habis. Tapi ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Nabi dulu pernah pengajian gini, Pak. Anak-anakku sekalian, Rasulullah dulu pernah pengajian begini di Madinah. Salah satu, kata Nabi, salah satu di antara orang yang dicari, orang yang dirindukan, orang yang dijadikan orang yang apa, yang dijadikan apa, yang menjadikan surga itu kesemsem, kangen berat, paham? Kata Nabi di Madinah dulu pas pengajian begini, Rasulullah mengendiko, Rasulullah bersabda, salah satu amalan yang menyebabkan surga itu kesemsem, kangen berat, adalah orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan dan mau membaca Al-Quran. Orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan dan orang-orang yang mau membaca Al-Quran, apalagi mau mengangen-angen maknanya. Ini pesan Nabi. Jangan membaca Al-Quran cepet-cepetan, tidak usah, tidak ada dalilnya itu. Moco Quran cepet-cepetan wajanani, itu setan. Al-ajalatu minasyaitan. Su ke susu adalah perbuatan setan. Yang ada moco Quran angen-angen sak maknani, itu yang ada. Sambil merenungi maknanya, paham? Jangan cepet-cepetan. Tadarus, yang lain baca, yang ada salah satu di antara mereka yang menyimak, yang membenarkan. Siapapun harus tunduk. Jangan mentang-mentang junior yang memberitahu, kemudian seniornya mendelik-mendelik. Kok narik kapan? Aku dhisik. Aku gak tahu salah maca Quran. Anjene maca dhewean. Ya mesti ae gak ono sing negor. Paham ya? Baik, mudah-mudahan angsal syafaatnya Al-Quran, semoga kita semua akan terangkat derajatnya, mulia di dunia, mulia di akhirat. Allahumma amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Itu pesan, jangan jauh dengan Al-Quran. Terus kita membaca dan mempelajarinya. Syukur nanti kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Bersama Allahu